بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini gue kedatangan tamu istimewa, yaitu Abah Nendang, Ustadz dan Dai, sekaligus pembimbing haji dan umroh yang sangat banyak jemaahnya nih. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, sekarang tuh di hari terakhir ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan nih, Bah. Pertengahan ya. Udah Jelang 10 hari terakhir. Jelang 10 hari terakhir ya. Nah, jelang 10 hari terakhir ini dalam kondisi yang kurang baik ini, bagaimana, Bah, tentang Lailatul Qadar, Bah? Ya, baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang budiman, gembira sekali Kunto pada kesempatan ini menjadikan apa sebagai bintang tamu. Luar biasa. 10 malam terakhir merupakan waktu spesial, waktu terhebat. Di dalam Al-Quran dinyatakan A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu dalam surah Al-Qadar, surah ke-98. Allah menegaskan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam-malam yang penuh dengan kemuliaan. Apa yang dimaksud dengan malam penuh dengan kemuliaan itu? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Selanjutnya pertanyaan itu hanya hak Allah ya untuk menjawabnya. Makanya Allah menyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam yang penuh dengan kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Semalam itu ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu Allah menurunkan para malaikat, bahkan boleh jadi jutaan malaikat, tak berbatas, dikomandani oleh seorang Jibril. Untuk apa? Untuk menyelesaikan berbagai persoalan umat manusia di muka bumi. Hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar. Ya. Allah turunkan pada malam yang penuh dengan kemuliaan itu. Oleh karenanya, barang siapa yang menghidupkan pada malam-malam qadar, maka baginya akan mendapatkan kemuliaan. Persoalannya pada situasi pandemi COVID-19 ini yang menjadi persoalan. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa antum aakifuna fil masajid, dan kamu sekalian berdiam diri melaksanakan zikir, doa di masjid, melaksanakan tahajud. Itu Allah menggunakan kalimat fil masajid. Fil masajid. Artinya apa? Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid. Jadi Allah menggunakan bentuk jamak. Ya, al-masajid, masjid-masjid. Bukan fil masjid gitu ya.
Kalau masjidun itu satu masjid, ya. Kalau masajid, masjid bentuk jamak. Berarti wajib di masjid gitu ya Pak? Ya, dalam konteks Al-Quran itu itikaf itu di masjid. Kalau ini ya. Iya. Tapi persoalannya sampai saat ini kita mendapatkan protokol dari pemerintah bahwa melaksanakan tarawih, melaksanakan i'tikaf, bahkan sampai Idul Fitri itu di rumah masing-masing. Dalam rangka apa? Tentu pemerintah juga dalam hal ini adalah memberikan protokol ini tidak sembarangan, rambu-rambu, ya, untuk memutus rantai penularan penyebaran virus corona yang mematikan. Nah, maka itu bagian dari ikhtiar. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini Abah berpendapat, bolehkah kita melaksanakan i'tikaf sekarang tidak di masjid tapi di rumah masing-masing? Itu kan jadi bisa jadi debatable ini, ya. Itu yang mau saya tanya itu Bang. Ya, betul. Kondisinya kan Lailatul Qadar tuh 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terus dia di masjid kan. Ya. Nah, kondisinya sekarang kita nggak boleh i'tikaf di masjid nih, kira-kira kan, gitu kata pemerintah. Jadi, nah itu gimana tuh Bang? Ini apa? Abah berpendapat tetap bahwa asal dari dalil yang ditetapkan di dalam Al-Quran bahwa i'tikaf pada malam-malam Qadar itu di masjid, ya kita laksanakan di masjid. Tapi sudah barang tentu bahwa masjid dimaksud adalah tempat di mana kawasan zona tersebut adalah zona hijau, gitu kan? Sebab klausul yang diberikan oleh MUI sebagai fatwa pada klausul nomor 4 dan nomor 5, di situ ada bahan yang menjadi pegangan kita. Kalau di daerah itu sudah dianggap darurat, zona merah, maka tidak boleh kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat, ya, ataupun i'tikaf apalagi, gitu kan. Tapi kalau di zona hijau, ya, di kawasan zona hijau, kita masih boleh untuk melaksanakan sholat berjamaah, tapi tentu dengan aturan protokol pemerintah, juga ada jarak, ya, 1 meter, pakai masker, iya, pakai masker, gitu kan, ayah, gitu. Adakah tempat ini? Ada di Indonesia, seperti di Aceh, ya. Kalau di Jawa Barat, memang di Jawa Barat ini kecuali di pegunungan ya, karena Abah punya majelis taklim di pegunungan Ciparai di atas, itu masih sangat bersih kan di pegunungan, jadi masih zona hijau. Siapa yang menentukan zona kawasan hijau, kuning, merah? Pemerintah. Nah, oleh karena itu kembali, selama masjid itu masih dapat dimanfaatkan untuk i'tikaf 10 malam terakhir, dan ini ada pendapat juga pada malam-malam ganjil 21, malam 23, malam 25, malam 27 sampai dengan malam 29. Ada juga yang berpendapat, ya, menyatakan bahwa walayalin asyar 10 malam full. Untuk 10 malam dia keluar untuk air, untuk menyiapkan makanan sekarang di malam hari. Ini kalau dalam suasana normal ada di beberapa masjid di Bandung ini, ya, di Bandung ini seperti halnya di Mujahidin, di Pusdai, di Istiqomah, di beberapa masjid besar itu melaksanakan untuk i'tikaf. Nah, pada umumnya ada yang memanfaatkan pada malam-malam ganjil saja. Jadi teknisnya habis sholat isya dia tidak langsung tarawih, tidak. Setelah sholat isya dia rehat, nanti pukul 11:30 memasuki tengah malam, dia mengawali dengan bersuci terlebih dahulu, berwudu, atau boleh untuk berkemas dulu lah, boleh nggak mandi, boleh, silahkan saja, gitu kan. Lalu setelah itu kita langsung memulai berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, lalu sholat tahajud, ya, dengan dasar wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Itu di dalam surah Al-Isra surat ke-17, ya, ayat ke-80, ya, ayat ke-80, ya. Di situ ditendaskan bahwa
keutamaan sholat tahajud. Nah, pada suasana bulan Ramadan yang afdal dilaksanakan dan dicontohkan oleh baginda Nabi itu di sepertiga malam, bukan pada Isya. Jadi tarawih itu hanya 3 malam saja Nabi yang mulia, karena khawatir kalau bersama para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih tiap malam, khawatir nanti dianggap kan wajib gitu kan. Jadi Nabi hanya 3 malam, dan selanjutnya sepertiga malam Nabi melaksanakan qiyamul lail, itulah tahajud. Itu pasti kan maqama mahmuda akan Allah hantarkan ke tempat yang terpuji. Hal yang menjadi debatable ini kan, gimana sekarang ini? Kan pasti di rumah masing-masing. Iya, sekarang kondisinya gimana nih? Iya. Apa Lailatul Qadarnya ditangguhkan juga? Kalau malam spesial di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan 1 malam itu lebih baik dari 1000 bulan, kalau hitungan tahun 84 tahun, Nabi yang mulia saja usianya 63 tahun. Kalau di bulan, hitung bulan, jadi 756 bulan. Terus Ya, sedangkan ini 1 malam, malam Qadar itu lebih baik, bukan sepadan ya, lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik, gitu kan ya, lebih baik dari 1000 bulan. Ini ada rahasia apa di balik itu semua? Walau alam bisawab, yang jelas bahasa Nabi makanya Lailatul Qadar, subhanallah, kalau itu kan rahasia Allah. Yang jelas apa yang harus kita dorong, apa yang harus kita laksanakan adalah semangat ibadah kita. Jangan ada iming-iming, karena kalau ada iming-iming kan itu ibadahnya anak kecil kan. Kada buka sawah siapkan segala rupiah gitu ya. enggak kuliah bangun. Untuk mendapatkan upah. Kalau kita pekerja. Ya, kalau kita tidak demikian, kita melaksanakan amaliyah itu dengan landasan in ajriya illa ala Allah. Tidak ada yang kita harapkan selain dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jadi ya. Nah, kan berarti semua tuh jadi dunia ini kan semua acara juga ditangguhkan karena adanya corona kan. Ya. Nah, Lailatul Qadar juga udah nggak boleh ke masjid, kita nggak boleh itikaf, apa ditangguhkan juga gitu di akhirat. Nah, itu pemikiran saya yang benar Abah nih, saya akan tanya gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mengamalkan Lailatul Qadar ini, mau mendapatkan Lailatul Qadar ini dengan apa? Dengan situasi yang seperti ini, nah gimana Mbah cara untuk mengamalkan di rumah tuh biar mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadarnya itu. Baik. Abah berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini kita hidupkan tetap malam-malam Qadar itu sekalipun di rumah. Kalau kita melihat malam Qadar ini tidak boleh, cuman ketakaburan kan, ketakaburan. Walau alam bisa apakah kita mendapat dan tidaknya. Nah itu, pertanyaan selanjutnya tuh ya dari hadis itu kemungkinan ya sedoif-doifnya hadis kan lebih baik dari perkataan 1000 ulama katanya Pak. Iya betul ya Pak ya? Betul. Betul. Nah terus tapi kan sekali lagi hadis itu betul-betul harus ditakhriz dulu ya, dikaji dan ditelaah lebih mendalam lagi gitu ya pemirsa. Nah jadi ya apa itu mengenai hadis, gue juga nggak terlalu paham, mungkin Abah lebih paham. Nah kita kan sudah menjalankan dari ikhtiar, menjalankan Lailatul Qadar walaupun di rumah. Tanda-tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar tuh Bah, ada nggak keterangan dalam hadis atau Qur'annya bahwa kita tuh telah mendapatkan malam yang terbaik itu dalam setahun? Sepanjang yang Abah bedah dalam kajian malam-malam Qadar, sekali lagi bahwa apakah orang itu mendapatkan Lailatul Qadar ataupun tidak secara spesifik itu belum Abah dapatkan. Ya. Namun ketika orang itu mendapatkan malam-malam Qadar, akan kentara dari sikap perilaku yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ibadah haji dan umroh ada istilah mabrur. Ya, artinya dapat mengalirkan kebajikan sepanjang hayat ya, mabrur, makbul ya. Tapi untuk ibadah-ibadah yang lain jarang sekali orang mengistilahkan dengan mabrur. Padahal sebenarnya amal ibadah yang
kita laksanakan seyogyanya mabrur juga. Termasuk kita sekarang ini menggapai malam-malam yang penuh dengan kemuliaan itu harus mabrur. Ya. Kalau wah ini aku untuk mendapatkan malam qadar, kenapa? Saya melihat tanda-tandanya datang betul ke masjid, mere mawe kepada orang-orang yang membutuhkan, gitu kan? Jantan begang, bodas gitu nyewanya. Jadi tanda-tanda kebajikan itu menumbuh kembangkan perubahan yang signifikan. Jadi ya tanda-tandanya dari perilaku ya Pak. Dari perilaku. Tapi sekali lagi hanya Allah yang wallahu a'lam bishawab ya. Cuma kita wajib berikhtiar ya Pak ya. Tapi kalau berikhtiar dan kita menghidupkan malam-malam yang penuh dengan kemuliaan itu suatu hal yang sangat dianjurkan, muakkadah. Sangat dianjurkan ya. Jadi jangan kita lewatkan satu malam yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan lebih baik dari 1000 bulan, 84 tahun semalam gitu kan. Sayang dong kalau kita abaikan. Sayang kan kalau kita lewati dengan tidur nyenyak. Aduh, lebar lah gitu. Sayang. Jadi kalau itikaf di rumah juga bukan berarti itikaf itu kita lalu tidur, tidak. Mengkaji Al-Qur'an, sholat qiyamul lail atau tahajud, diskusi, zikir, doa, itulah kita dalam rangka menggapai malam yang penuh dengan kemuliaan. Jadi perbanyak amalan gitu. Dan jangan lupa pada malam qadar juga perbanyaklah kita untuk sedekah. Karena sedekah itu akan jadi tolak bala ya. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tentu orang yang banyak sedekah, insya Allah dia ada tolak bala lah. Jadi dalam arti dia melaksanakan amal soleh melalui sedekah itu akan menjadi hijab bagi dirinya untuk tidak terjamah dengan berbagai penyakit ya, berbagai hal yang akan membuat dirinya tidak baik dalam kehidupannya. Nah, kalau misalnya ada orang yang kekeh gitu buat itikaf di masjid, itu gimana, Pak? Ya, sekali lagi, boleh-boleh saja, tapi tetap dalam hal ini kita harus menghargai hasil penelitian ilmiah. Dalam arti protokol pemerintah itu kan tidak sembarang. Ya, jadi kalau zona itu masuk kawasan zona hijau, sah saja silakan. Tapi tetap protokol pemerintah itu dijaga, jaga jarak, pakai masker, gitu kan. Tetap karena itu mah ikhtiar kita untuk ihtiyat namanya, kehati-hatian. Pemirsa yang beriman, kehati-hatian inilah akan membuat kita spesial menggapai malam yang penuh dengan kemuliaan itu yang sangat luar biasa. Malam itu luar biasa. Jadi kita kalau ada masjid yang memang bisa kita manfaatkan dan zona itu termasuk zona hijau, ya. Kalau di zona merah ya kita berikhtiar untuk tidak, karena bagaimanapun juga yang menetapkan kawasan zona merah, kawasan zona kuning, kawasan zona hijau itu pemerintah. Tadi poinnya udah dapat, di rumah juga bisa. Boleh dapetin Lailatul Qadar ini. Terus niatkan saja untuk beritikaf gitu. Menggapai malam yang penuh kemuliaan ya. Menggapai malam yang penuh kemuliaan. Tata caranya jangan sampai tidur ya, kalau bisa jangan tidur, berbanyak ibadah, berbanyak minta ampunan ya, Mbak ya. Betul. Mohon ampunan, membaca Al-Qur'an, sholat tahajud, zikir, doa ya. Tadi ada tambahan doa tuh yang mungkin bisa yang belum nonton, yang skip itu ada doanya di depan tuh, tambahan ilmu. Doa-doanya yang udah Abah kasih tahu sama gua tuh. Nah itu kita amalkan, mudah-mudahan dari situ kita dapetin ya Lailatul Qadar yang Allah janjikan itu gitu. Nah ada tambahan lain nggak Bah untuk teman-teman di YouTube nih? Baik, kalau kebetulan Abah juga punya channel YouTube ya. Abah tuh punya channel YouTube namanya Abah Nandang Official. Nah, Abah Nandang Official. Nah, nanti mungkin akan diposting juga, di YouTube ya gua di YouTube-nya Abah gitu. Nah, Abah ada tambahan lain nggak, Bah? Untuk tambahan dari Abah, mari kita bersama-sama untuk menghidupkan malam-malam Qadar, malam yang sangat luar biasa,
satu malam itu lebih baik dari 84 tahun ya, atau 1000 bulan. Jangan kita abaikan itu. Maka kiat-kiatnya berangkat dari niat kita yang penuh dengan kemuliaan. Teman-teman pemirsa yang beriman ya, teman-teman YouTube, mari kita bersama-sama untuk menghidupkannya dengan zikir, doa, sholat tahajud, bersedekah, kemudian juga kita berdiskusi, boleh, yang jelas tidak dimanfaatkan untuk tidur gitu ah. Itu aja barangkali dari Abah. Jadi lebih perbanyak berjaga di tengah malam untuk untuk menghidupkan malam di malam level pada ini. Jadi ya mudah-mudahan video kita ini bermanfaat. Amin, ya Jangan Allah, lupa follow Instagram gua, klik like, subscribe, dan komen di channel YouTube gua. Dan ada channel YouTube-nya Abah, yaitu Abah Nandang Official. Nah, subscribe juga, komen juga, share juga. Ya, mudah-mudahan yang kita lakukan ini ada manfaatnya. Amin, ya dan berbuah kebaikan gitu ya, Mbak ya. Jadi hanya segitu aja video dari kita. Kita pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah